Udah tahu belum sih berapa jumlah dana darurat bulanan yang harus kalian miliki? Kalau belum tahu, saksikan terus video ini ya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Mentor Keuangan di channel YouTube Mentor Keuangan. Channel tentang personal financial planning, alias perencanaan keuangan untuk pribadi dan juga bisa untuk keluarga tentunya. Nah, malam ini karena udah malam ya, saya bisa bikin video ini. Udah lama sih nggak bikin video. Kali ini kita bahas yang ringan-ringan aja, dana darurat. Sepertinya sih udah sering banget dibahas ya di berbagai kesempatan, tapi saya masih pengen coba bahas sekali lagi nih, karena juga kemarin saya dapet pertanyaan atau pernyataan sih tepatnya. Jadi teman saya ini ternyata masih menganggap bahwa jumlah dana darurat 3 bulan, 6 bulan itu dihitung dari jumlah pendapatannya. Nah, kalau menurut saya nih, dana darurat itu sebaiknya dihitung dari jumlah pengeluaran. Pengeluaran apa aja nih? Ya, misalnya untuk konsumsi sehari-hari, kemudian kalau ada hutang yang belum di-cover oleh asuransi ya, atau kalau misalnya Anda terlalu pusing atau bingung apakah sudah di-cover asuransi atau belum, ya ya udah, anggap aja bahwa itu menjadi basis untuk perencanaan dana darurat teman-teman. Jadi dana darurat itu dihitung dari jumlah pengeluaran ya, bukan dari jumlah pendapatan. Karena kadang ada yang pendapatannya misalnya 10 juta, tapi ternyata pengeluarannya 12 juta atau 13 juta. Lah kok bisa, dari mana sih 2 juta, 3 juta pengeluaran tambahannya itu bisa tercover? Well, mungkin dia punya pendapatan lain di luar gaji utamanya, atau dia punya pendapatan tahunan yang jumlahnya juga cukup besar, jadi ada tabungan. Nah, udah oke ya, udah sepakat ya kita bahwa dana darurat itu dihitung dari jumlah pengeluaran bulanan teman-teman. Semua pengeluaran bulanan masukkan di situ ya. Kadang ada juga pendapat beberapa pengeluaran nggak harus dimasukkan sebagai dana darurat tadi ya, seperti tadi ya, misalnya hutang yang belum di cover oleh asuransi. Jadi kalau menurut saya sih, kalau hutang belum di cover asuransi itu lebih kepada bagaimana perencanaan asuransi jiwa kita, bukan dalam perencanaan dana darurat. So kalau dana darurat ini sorry, kalau dana darurat ini lebih kepada perencanaan cash flow kita dalam waktu singkat ya, 3 sampai 12 bulan. Kalau untuk yang karyawan dengan pendapatan tetap. Kalau untuk usaha, wira swastawan, entrepreneur, kalau bisa didobelin aja. Jadi misalnya pengusaha single jadiin misalnya 3 bulan ya, lajang nggak punya tanggungan, itu kan di tabel ini 3 bulan, jadiin aja 3 bulan 6 bulan, jadi kali 2. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya, si lajang nggak punya tanggungan 3 bulan. Kalau ada tanggungan 1 orang atau 2 orang, sebaiknya gandakan menjadi 6 bulan pengeluaran. Apakah harus 6 bulan minimal gitu ya? Kembali, ini adalah saran dari saya. Kalau bisa minimal 6 bulan. Kalau nggak bisa sampai segitu gimana? Ya ada resiko tentunya. Bukan berarti lalu kalau kita nggak punya dana darurat kita bakal ngapa-ngapain. Well, masih bisa sih, cuman ya ada resiko yang cukup besar di situ ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kalau udah menikah nih, sekarang lanjut dulu ya. Udah menikah, tidak punya anak, tidak punya tanggungan, 3 sampai 6 bulan. Kalau sudah punya tapi tidak punya anak tapi ada tanggungan, 6 bulan.
menikah dan punya anak satu, ya sampai 6 bulan. Kalau 2 atau lebih anaknya, usahakan 6 sampai 12 bulan, seperti itu. Nah, seperti tadi saya bilang, apakah harus jumlah ini dituruti, dipatuhi ya? Sedangkan, kita mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi, di personal financial planning ini adalah, rumus yang ya bisa dibilang umum lah ya. Ada juga yang mengatakan pakai 9 bulan. Well, itu nggak salah juga. Intinya adalah teman-teman kalau bisa, punya dana darurat dengan jumlah seperti, sekian di tabel itu ya. Kalau nggak punya gimana? Apakah dunia akan kiamat? Nggak juga. Apakah saya nggak bisa liburan? Nggak juga. Semua bisa dikerjakan, bareng-bareng. Jadi mengumpulkan dana darurat, teman-teman juga bisa berinvestasi. Tinggal bagaimana pengaturan proporsinya di situ. Cuman, tadi saya bilang di awal ya, ada resiko. Jadi kalau, ada yang bilang, teman bilang, saya nggak mau punya dana darurat deh, saya maunya buat investasi aja semuanya, dana 6 bulan pengeluaran ini. Sayang kalau saya taruh di dana darurat, di deposito atau di reksadana pasar uang. Saya maunya taruh di bisnis, saya mau taruh di saham. Ya boleh aja, toh itu juga uang Anda. Cuman resikonya gini, kalau misalnya amit-amit terjadi kondisi yang membutuhkan dana darurat, sementara uang Anda semuanya ada di investasi di saham misalnya, dan kebetulan lagi jeblok nih kayak sekarang lagi COVID gitu. Terus gimana? Mau Anda ambil apa enggak? Diambil ya berarti merealisasikan kerugian. Kalau nggak diambil, Anda harus cari uang dari sumber lain. Kalau ada sih ya syukur. Kalau nggak ada, nah itu yang akan repot. Jadi ini memang adalah satu pondasi dasar dari piramida perencanaan keuangan. Dana darurat itu adalah sesuatu yang sangat basic ya, sebaiknya teman-teman miliki. Kalaupun dibangun secara bertahap, hanya 1 bulan lalu udah mau mulai berinvestasi, ya kalau bisa porsi investasinya kecil dulu. Tetap lebih besar porsi untuk mengumpulkan dana darurat ya. Ya mungkin itu aja dulu, singkat-singkat aja ya. Kalau ada yang mau tanya lebih lanjut silakan di komen ya. Jangan lupa di like, subscribe, follow Instagram, YouTube saya, nanti biar saya lebih semangat lagi berbagi ya. Kalau ada yang komen tuh saya seneng, ada yang tanya, supaya sharingnya bisa lebih banyak lagi. Dan saya yakin pasti banyak pertanyaan di sini. Mudah-mudahan jangan sungkan, silakan langsung aja ke komen ya. Karena saya penjelasannya masih mungkin singkat sekali nih, hanya jumlahnya berapa, siapa yang harus jumlahnya segitu. Dana darurat penjelasannya bisa cukup banyak, bisa sampai 1 hari. Oke, sementara itu dulu singkat aja dari saya, Mentor Keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.